Halo Taurus, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Taurus, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Taurus, hari ini kita mengangkat judul yaitu sesuatu yang istimewa untukmu di bulan Maret. Oke Taurus, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Taurus bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Taurus, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya The High Priestess. Kartu kedua. Di sini ada Four of Pentacles. Kartu ketiga. Di sini kita punya Queen of Pentacles. Kartu keempat. Di sini ada Queen of Cups. Kartu kelima. Di sini kita punya Eight of Swords. Dan kartu yang keenam. Di sini kita punya Queen of Swords. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Eight of Wands. Oke, Taurus. Konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Sesuatu yang istimewa untukmu di bulan Maret. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Eight of Wands. Nah, di sini menggambarkan ada perubahan yang baik, ada peningkatan yang sangat signifikan dalam setiap sektor-sektor kehidupanmu, di mana kegiatan-kegiatanmu seperti pekerjaan, bisnis dan usaha ataupun kegiatan yang lainnya menjadi lebih maju, lebih berkembang, serta lebih tertata dengan sangat baik. Hubunganmu antara kamu dan lingkungan, antara kamu dan orang sekitar menjadi lebih harmonis, menjadi lebih nyaman, dan ada rasa saling menghargai, saling tolong-menolong, serta ada rasa persaudaraan yang begitu kental. Dan tentunya ada kebahagiaan dan kenyamanan yang mampu kamu persembahkan kembali untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jadi semuanya sektor di dalam kehidupanmu berubah menjadi lebih baik dan datang dengan begitu cepat ke dalam kehidupanmu. Seperti kamu sedang menerima surat pesan tersirat dari semesta yang dibawa burung merpati kepada dirimu, dan kamu tangkap sinyal itu sehingga kamu mampu melihat celah, mengambil peluang, membuka kesempatan yang mungkin selama ini tertutup rapat, tak mampu kamu lihat. Tetapi beda dengan kali ini, kamu benar-benar jeli, benar-benar bisa melihat peluang dan kesempatan meskipun kecil. Tetapi itulah celah yang kamu manfaatkan untuk memajukan setiap sektor kehidupanmu. Seperti kamu sedang melihat bintang jatuh pada malam harinya, dan keesokan harinya, apa yang kamu doakan pada malam itu, semuanya benar-benar terwujud. Oke, nah karena apa? Semua ini bisa terjadi di dalam kehidupanmu. Nah, mungkin di sini kamu telah menjadi seseorang yang lebih bisa membuka hati dan pikiranmu. Membuka hati berarti kamu mulai bisa berdamai dengan keadaan. Mulai bisa memaafkan setiap situasi dan keadaan yang selama ini terjadi di dalam kehidupanmu. Serta ada kata maaf untuk orang-orang, untuk lingkungan yang mungkin pernah berbuat tidak baik, berbuat tidak adil kepada dirimu. Dan membuka pikiran berarti kamu lebih bisa memiliki pemikiran yang jauh lebih positif,
prasangkanya selalu baik, serta tidak ada lagi overthinking terhadap hal-hal di dalam kehidupanmu, seperti ketakutan-ketakutan. Takut gagal, takut diceritain teman, takut dianggap remeh. Nah, ketakutan-ketakutan inilah yang mulai mampu kamu ganti dengan keberanian-keberanian. Kamu tidak peduli lagi apa pendapat orang, apa perkataan orang, apa pandangan orang terhadap dirimu, terhadap kegiatanmu, terhadap pekerjaanmu. Yang penting kamu terus berjalan pada jalur yang benar. Kamu terus berada pada track yang sesungguhnya di mana kamu berada, sehingga benar-benar bisa membuka semua imajinasi yang mungkin selama ini tertutup. Bisa mengembangkan potensi yang kamu miliki karena kamu benar-benar selalu menjalani keseharianmu, kegiatanmu dengan sepenuh hati. Sehingga pada akhirnya kamu benar-benar menjadi seseorang yang ahli, profesional, dan menguasai bidang-bidangmu masing-masing. Oke, nah makanya mulai ada perubahan yang baik di dalam sektor-sektor kehidupanmu. Karena kamu mulai mampu membuka hati, membuka pikiranmu untuk lebih maju, untuk lebih berkembang. Dan pada akhirnya, lingkungan dan orang-orang sekitar mulai merubah cara pandangnya, mulai merubah pendapatnya terhadap dirimu, serta mulai merubah sikap dan perlakuan mereka yang mungkin selama ini kurang berkenan, kurang tepat. Seperti mungkin mereka selalu menyalahkan, selalu menganggap remeh, selalu beradu pendapat, berbeda gagasan dengan dirimu. Dan bukti yang bisa kamu perlihatkan adalah kamu benar-benar maju di bidangmu. Ada kualitas di dalam dirimu. Dan itulah yang akhirnya membuat mereka mengerti. Makanya hubunganmu kembali menjadi harmonis. Ada rasa persaudaraan, ada rasa persahabatan yang kembali tumbuh karena sudah ada kenyamanan. Dan ditambah, kamu memang sudah memaafkan mereka dari dulu. Sudah berdamai dengan keadaan. Jadi tidak ada kata marah, kecewa, ataupun dendam terhadap hal apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu selama ini. Oke? Makanya kamu bisa menatap hari-harimu, menata langkahmu dengan sangat baik, sehingga peluang sekecil apapun akan mampu kamu lihat, akan mampu kamu eksekusi menjadi action yang besar dan bisa menghasilkan sesuatu hal yang jauh lebih baik, jauh lebih berkualitas daripada sebelumnya. Oke? Nah, inilah mungkin salah satu kejadian ataupun peristiwa yang bisa dikatakan istimewa, yang bisa dikatakan hal hebat begitu untukmu di akhir bulan ini ataupun di bulan Maret mendatang. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The High Priestess. Nah, ini adalah yang menggambarkan ikatan spiritual, Ikatan spiritual antara kamu dan lingkungan-lingkungan ataupun orang-orang sekitarmu dimanapun tempat kamu berkegiatan. Kenapa ada ikatan spiritual? Nah, mungkin selama ini mereka selalu menyalahkan kamu. Selalu menganggap kamu rendah. Selalu menganggap usahamu, perjuanganmu hanyalah sia-sia. Ataupun mereka selalu bersikap acuh tak acuh terhadap dirimu. Sehingga pada suatu ketika, lingkungan di mana tempat kamu melakukan entah itu pekerjaan, entah itu bisnis dan usaha, dan di saat itulah kamu benar-benar bisa memajukan kegiatan tersebut dan bisa membawa dampak baik bagi lainnya, maka dari situlah mereka mulai sadar dan tahu bahwa kamu memiliki kualitas yang benar-benar baik, bahwa ada nilai plus di dalam dirimu. Maka dari situlah mereka kembali berbalik untuk berteman, untuk bersahabat. Ada rasa saling menghargai. Dan tumbuhlah rasa gotong royong, rasa tolong menolong antara kamu dan lingkungan manapun. Makanya ikatan
spiritual antara kamu dan lingkunganmu begitu kental, begitu erat. Karena mungkin tanpa kamu sadari, kamu telah banyak membawa dampak baik. Telah banyak menyelesaikan tekanan-tekanan, permasalahan-permasalahan dari kegiatan-kegiatanmu. Dan kamu bisa mencari solusi, mencari cara terbaik untuk menyelesaikannya. Dan cara itu cara yang saling menguntungkan untuk semuanya. Makanya, mereka ada yang salut, ya, beberapa ada yang benar-benar kagum atas apa yang kamu lakukan. Oke, kita lanjut lagi. Di sini kita punya Four of Pentacles. Nah, jadi ini adalah yang menggambarkan mungkin selama ini ya ada jalan buntu ya di dalam kegiatan-kegiatanmu. Sepertinya begitu banyak penghalang ya. Ada saja pintu-pintu yang tertutup di saat kamu ingin melangkah, di saat kamu ingin berjuang menjadi lebih baik lagi. Nah, ini mungkin dikarenakan situasi dan keadaannya. Dikarenakan orang-orangnya, ya. Beberapa mungkin ada yang toksik, ya. Ada yang manipulatif, ada yang tidak senang melihat kemajuan orang lain. Makanya ada yang selalu seolah-olah ide gagasanmu selalu dimentahkan, selalu diabaikan. Makanya kamu selalu bertemu seolah-olah selama ini dengan kebuntuan-kebuntuan. Oke, nah tetapi situasi inilah yang akhirnya membuat kamu benar-benar menjadi seseorang yang bisa dikatakan bijaksana dan legowo. Kamu mulai mengerti, ya, tidak semua orang tentunya akan senang, akan bahagia dengan apa yang kita lakukan. Dan tidak akan semua orang yang harus setuju, harus ikut dengan apa gagasan dan ide yang kita sampaikan. Nah, dengan begitu kamu sudah tidak lagi kecewa, sudah tidak lagi kesal. Yang jelas kamu terus berjalan pada jalurmu. Terus melakukan hal-hal yang terbaik yang kamu mampu. Ya, jadi sedikit demi sedikit batu penghalang, ya, pintu yang tertutup di dalam kegiatan-kegiatan selama ini di dalam kehidupanmu, mampu kamu buka satu persatu. Karena apa? Karena kamu sudah tidak lagi pedulikan apa pendapat orang, ya, apa perasaan orang lain, ataupun bagaimana dia menyikapi apa yang kamu lakukan. Jadi selama ini kebuntuanmu, ya, pintu yang tertutup akhirnya mampu kamu buka selebar-lebarnya untuk memajukan kembali setiap sektor-sektor kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Queen of Pentacles. Nah, ini adalah kekayaan, ya, kekayaan dirimu. Kamu adalah benar-benar memiliki pribadi, ya, yang bisa dikatakan pribadi yang baik lah. Kamu adalah termasuk salah satu orang yang sangat beruntung. Karena apa? Karena dianugerahi hati dan perasaan yang begitu besar, yang begitu luas. Di sini kamu tampak ya seperti seorang yang sangat kaya. Sangat kaya di sini bukan berarti memiliki segalanya. Memiliki uang, memiliki harta yang berlimpah-limpah, bukan. Tetapi kekayaan sejatimu di sini adalah bagaimana kamu bisa menjadi seseorang yang selalu membawa kebahagiaan, membawa kenyamanan bagi siapapun yang ada di sekitarmu. Kamu selalu menerima siapapun yang datang kepadamu, ya, dengan hati terbuka, dengan kelapangan dada. Meskipun seseorang itu mungkin pernah memperlakukanmu secara tidak adil. Tetapi kamu benar-benar ingin membantu, ingin berguna, dan ingin bermanfaat bagi siapapun. Nah, inilah kekayaan di dalam dirimu. Makanya tergambar ada pribadi yang begitu dianugerahkan oleh semesta dengan kelapangan hati, dengan kebesaran jiwa yang begitu baik yang ada di dalam dirimu. Oke ya, kita lanjut lagi ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Queen of Cups. Nah, benar kan? Ini menggambarkan hati yang mulia. Hatimu benar-benar tulus, benar-benar ikhlas,
membantu orang lain benar-benar tanpa pamrih, ya, tanpa ada apa-apanya. Jadi kamu benar-benar ingin memberikan hal-hal yang bermanfaat yang kamu miliki kepada siapapun tanpa embel-embel, tanpa ingin itu dibalas pada suatu hari. Inilah mungkin salah satu faktor yang membuat kenapa kehidupanmu ya saat ini begitu berkah. Kenapa ada sesuatu hal yang begitu istimewa untukmu sebentar lagi. Karena kamu adalah seseorang yang benar-benar bisa memberikan dampak baik dalam hal apapun. Dan kepada siapapun yang ada di sekitarmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Eight of Swords. Nah, jadi akhirnya kamu mampu keluar dari keterjebakan di dalam hubungan-hubungan yang rumit. Seperti ya hubungan pekerjaan, hubungan bisnis dan usaha yang mungkin selama ini terlalu complicated, ya, terlalu banyak perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, ya, terlalu banyak persekongkolan yang tidak baik, ya, yang dilakukan, ya, di belakang demi merugikan siapapun, demi menguntungkan seseorang ataupun kelompok. Ya, ataupun kamu sedang terjebak di dalam sebuah hubungan asmara yang rumit. Di satu sisi, kamu ingin pertahankan hubungan. Di sisi lain, pasanganmu selalu memiliki banyak cara, banyak alasan untuk menyakitimu, untuk melukaimu. Oke? Nah, tetapi kalau masalah hubungan asmara ini beberapa dari kamu ya yang mungkin mengalaminya ya. Nah, makanya dari sini kamu benar-benar menjadi seseorang yang lebih mampu memiliki pemikiran yang begitu tenang. Memiliki hati yang legowo. Jadi di saat ada hubungan kegiatan, hubungan pekerjaan, hubungan bisnis dan usaha yang mungkin sudah tidak lagi nyaman, yang mungkin sudah selalu beradu pandangan, beradu pendapat, ya, terlalu banyak manipulasi begitu ya. Nah, mungkin dengan lapang hati kamu mungkin bisa lepaskan pekerjaan itu, ya, kegiatan-kegiatan itu demi apa? Mungkin demi bisa membuat hati dan jiwamu menjadi lebih tenang. Sehingga kamu mulai mampu melangkah kembali, berjuang lagi, mencari kegiatan-kegiatan yang lebih baik daripada sebelumnya. Oke? Nah, dalam hubungan asmara, dan mungkin ini adalah sebuah pelajaran yang berharga di dalam dirimu, menjadi seseorang yang mungkin memiliki kasta. Kasta di dalam perasaan yang begitu tinggi. Kenapa? Karena di saat kamu mencintai seseorang, tetapi seseorang ini sudah tidak lagi menginginkan kamu. Nah, bagaimana kamu bisa rela dan ikhlas melihat seseorang ini berbahagia dengan orang lain? Nah, itulah kasta tertinggi di dalam sebuah percintaan. Nah, mungkin ini sudah terjadi di dalam kehidupanmu. Dan kamu benar-benar sangat beruntung karena memiliki sebuah hubungan, sebuah perasaan yang begitu dalam sampai-sampai kamu merelakan pasanganmu berbahagia dengan orang lain. Karena apa? Karena juga percuma. Jika kamu pertahankan hubungan ini, pasanganmu selalu memiliki banyak cara, banyak alasan untuk bermain di belakang kamu, untuk membohongimu, untuk melukai dan menyakitimu. Jadi lebih baik relakan dan ikhlaskan dia berbahagia bersama orang lain. Mungkin suatu hari kamu akan bertemu dengan yang lebih baik daripada seseorang tersebut. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Queen of Swords. Nah, jadi inilah mungkin salah satu ya. Kenapa kamu bisa ikhlaskan, bisa relakan hal-hal penting di dalam kehidupanmu untuk kamu lepaskan. Karena kamu sudah memiliki pandangan yang sangat jauh ke depan. Pola pikirmu tidak lagi sempit.
Nah, dengan kamu lepaskan lingkungan pekerjaan, lepaskan bisnis, lepaskan usaha yang mungkin selama ini telah lama kamu geluti, ya. Kenapa kamu lepaskan? Karena kamu ingin mencoba peruntungan di kegiatan-kegiatan yang lain. Mencari lingkungan-lingkungan yang lebih mampu membuatmu nyaman dan berkembang. Nah, jadi pola pikirmu tidak lagi sempit lah begitu ya. Memiliki pandangan yang sudah sangat terbuka, sudah begitu lebar dan positif. Oke? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Taurus sahabatku. Dan semoga temanku Taurus benar-benar akan mampu mendapati sebuah peristiwa, sebuah kejadian yang begitu istimewa, yang begitu hebat ya untukmu di bulan Maret mendatang, yaitu sebuah kemajuan, peningkatan, dan kebahagiaan kembali di dalam kehidupanmu. Dan itu semua hadir berkat perjuangan dan usaha yang keras dari dalam dirimu. Oke? Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.